Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali perjumpaan malam ini dengan membaca kitab Fathul Qorib. Pasalnya melanjutkan yang kemarin, yaitu masalah hajar, ya, atau masalah pelarangan atau pembatasan tasarruf pada harta. Kita baca ibaratnya ini, wa tasarruful muflisi yasihhu fi dhimmatihi walau ba'a salaman ta'aman aw ghairahu aw ishtara kullan minhuma bi thamanin fi dhimmatihi sahha. Ya napa niki? Langsung di video. Nah, jadi di sini keterangannya, orang yang dia ini menderita kebangkrutan dalam masalah perniagaan, dari keterangan yang sudah lalu kan dia ini dihajar atau tasarrufnya ini dibatasi. Jadi kalau tasarruf pada hartanya sendiri tidak boleh. Tapi kalau tasarruf pada sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan hartanya maka boleh. Dalam contoh, ada orang yang sedang bangkrut, dia ini menerima pesanan. Menerima pesanannya, atau dia ini praktek baik salam. Ya. Menerima pesanan untuk mendatangkan misalkan beras. Beras berapa kuintal, atau kalau bisnis besar berapa ton. Lah dia ini kan menerima samannya dulu, menerima modalnya dulu atau roksul mal. Kemudian baru dia usaha. Jadi kan dia tidak menggunakan sepeser apapun dari hartanya yang sudah yang sudah dibatasi, nggak boleh digunakan. Zimmahnya atau tanggungan dia adalah dia harus kerja mendatangkan beras tadi, karena taman sudah dikasih atau uang modalnya sudah dikasih. Atau orang ini, ya, atau orang yang sedang bangkrut ini membeli sesuatu dengan cara salam, tapi uangnya dalam tanggungan. Misalkan ya, si Amir misalkan, dari dulu contohnya Amir. Si Amir pesan beras misalkan pada si Umar. Saya pesan beras. Berapa? Ya sekitar 5 kintal. Ini sudah ada pembelinya. Terus uangnya nanti ya setelah laku saya jual. Dan si Umar setuju, gak masalah. Berarti dia hutang kan itu ya. Berarti si Amir ini hutang pada si Umar, hutang berasnya, kemudian nanti dijual oleh si Amir, terus hasilnya nanti dibuat membayar gitu. Kalau seperti ini tidak boleh. Kita lanjut membaca. Duna tasarrufihi fi a'yani malihi fala yasihu. Nah, kalau dia tasarruf pada hartanya, sementara hartanya ini sudah dihajar, nggak boleh disentuh, maka tasarrufnya ini tidak sah, ya. Karena memang hartanya ini sudah bukan hak miliknya lagi. Dia kerja, punya hutang, nggak bisa bayar, seluruh aset-asetnya, harta-hartanya ini nggak cukup untuk membayar hutangnya, ya maka tidak boleh disentuh. Kita lanjut baca.
wa tasarrufuhu fi nikahin mathalan au talaqin au khul'in sahihun. Artinya kalau si muflis ini tasarruf cuma bukan dengan urusan dagang, bukan dengan urusan penggunaan harta. Dia ini seorang lelaki kan ya. Misalkan seorang lelaki, dia tasarruf, bergerak untuk menikah atau menikahkan, atau mentolak istrinya, atau minta khulu. Khulu itu prakteknya seperti ini. Ada seorang laki-laki bilang sama istrinya, kamu kalau memberi saya uang sekitar 10 juta kepada saya, jatuh talak saya 1. Itu namanya khulu. Kalau seperti ini, maka apa? Tasarruf seperti ini dari seorang muflis ini sah-sah saja ya. Karena tidak ada hubungannya dengan uangnya sama sekali. Kita lanjut baca. Wa ammal mar'atu al-muflisatu fa in ikhtala'at ala ainin lam yasihha au dainin fi dhimmatiha sahha. Maknanya adalah kalau ada seorang perempuan, misalkan dia ini perempuan super ya, perempuan hebat, perempuan yang punya karir, businesswoman. Cuma pada waktu itu apes, kemudian bangkrut. Setelah bangkrut, suaminya minta cerai. Kasihan. Ini berarti suaminya memang apa ya? Suaminya memang pingin enaknya sendiri ini. Kemudian bilang sama si perempuan, suaminya ini, kalau sampean bisa memberi uang saya sekitar 10 juta, maka jatuh talak saya 1. Sementara perempuan muflisah ini kan dia sedang bangkrut, hartanya nggak boleh diambil. Maka seperti ini khuluknya tidak sah. Ya. Nah, tapi kalau hutang, nah, dia ini hutang, ya wis saya sanggupi, tapi saya hutang, maka khuluknya sah. Ya. Jadi hutang ke tetangga kemudian dibayarkan, tidak masalah. Wah ini ya. Kita lanjut baca. Wa tasarruful maridhi fi ma zada ala thuluthi mauqufun ala ijazatil warathati fa in ajazu az-zaida ala thuluthi sahha wa illa fala. Maknanya adalah orang yang sakit, kalau sakitnya ini parah biasanya kan wasiat. Seperti dulu yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Ketika beliau sakit parah pada waktu ada di Mekah, beliau wasiat kepada Rasulullah. Ya. Kalau wasiatnya ini wasiat untuk menggunakan harta, misalkan diwakafkan untuk yayasan anak yatim piatu atau yayasan pendidikan atau pesantren. Kalau lebih dari sepertiga, maka nggak bisa langsung lolos. Ya, jadi tasarrufnya ini nggak bisa langsung disetujui, nggak bisa langsung dilaksanakan. Karena apa? Yang lebih dari sepertiga ini haknya ahli waris. Yang sepertiga haknya yang punya harta. Jadi itulah ya, dunia yang kita kejar itu tidak sepenuhnya bisa kita miliki.
tidak sepenuhnya kita bisa miliki. Nah, ketika kita sudah mendekati sakaratul maut, baru ingat akhirat. Kemudian aduh saya kerja keras dari pagi sampai malam, peras keringat banting tulang. Ini saya tukarkan semua harta saya untuk kenikmatan surga. Saya wakafkan, nggak boleh. Kasihan ahli warisnya, kasihan anak-anaknya. Anaknya, istrinya, kemudian kalau masih punya orang tua, ahli warisnya kasihan. Nah, yang awalnya hidup enak karena apa? Karena kaya raya, kemudian hidup apa adanya kan ya melas. Mesakno cara Jawa ya. Kasihan mereka ini. Jadi kita meninggalkan apa keluarga dalam keadaan cukup, tidak minta-minta kepada orang, ya itu lebih baik. Nah, terus untuk bekal akhirat hanya sepertiga. Kata Nabi, oh, sepertiga itu sudah banyak. Sudah banyak sepertiga itu. Jadi mumpung ya untuk orang-orang yang kaya-kaya, ya untuk para agonia, mumpung belum mati, mumpung belum sakit, ya harus banyak sedekah. Supaya apa? Supaya nanti bekal di akhiratnya tambah banyak. Nah kalau sedekahnya menunggu, nggak bisa menggunakan harta lagi karena sudah mau mati, ya sebatas sepertiga. Lebih dari sepertiga harus ada izin dari ahli waris. Kalau ahli waris tidak mengizinkan, ya maka cukup sepertiga itu saja. Ya. Kita lanjut membaca. Wa ijazatul warathati waradduhum halal maradi la yu'tabarani wa innama yu'tabaru dzalika min ba'dihi ay min ba'di mautil maridhi. Ahli waris yang mengizinkan supaya si marid atau orang yang sakit itu tasarruf melebihi sepertiga. Izin mereka ini dianggap atau muktabar ya. Nah, bisa dianggap sah ketika orang yang sakit yang wasiat ini sudah mati. Mereka mengizinkan atau menolak ketika si marid atau orang yang sakit ini belum mati, itu nggak muktabar. Bisa jadi ahli waris itu ya mengizinkan ya nggak apa-apa wis. Abah punya sawah 1 hektar yang diwakafkan untuk masjid 1/2 hektar. Sementara anaknya cuma ada 2 laki-laki semuanya. Kita 1/4 hektaran wis. Jangan-jangan pada waktu mereka ini rela, mereka kasihan karena takut dimarahi sama bapaknya. Bapaknya sudah sakitnya sudah parah ini, mungkin karena kasihan, nggak mikir ke belakangnya ya. Lah ketika apa bapaknya sudah mati misalkan ya habis sakit itu, baru mereka izin atau tidak. Lah itu diputuskan di situ ya. Karena apa? Mereka sudah tidak ada tekanan. Nggak ada tekanan melihat kondisi bapaknya yang sakit tadi, mau nolak nggak enak, mau izin kayak terpaksa, kan kayak begitu kan sudah nggak ada kalau bapaknya sudah mati ya. Wa idza ajazalan ing dalem nalikane ngolehno. Maksudnya wa idza ajazalan wa idza ajazal warithu tsumma qala innama ajaztu li dhanni annal mala qalilun wa qad bana khilafu suddiqa biyamini. Artinya ketika ahli waris ya, salah satu ahli waris ini memperbolehkan kepada orang yang sakit tadi atau misalkan bapaknya yang sudah sakit untuk tasarruf melebihi sepertiga. Kemudian ada kejadian, ternyata ahli waris ini apa? Menarik kata-katanya. Wah, wah, wah.
nggak jadi izin ya, nggak jadi izin mau diwakafkan semuanya. Saya kira harta bapak ini cuma sedikit. Saya kira sawahnya hanya 1 petak saja. Kasihan bapak memang, biarlah ya, buat bekal di perjalanan menuju surga. Ternyata sawahnya ada 2 hektar. Saya dapat apa? Nah, itu ya. Jadi setelah mengizinkan ya, ternyata menarik kembali izinnya dengan alasan itu, dalam prasangkanya anak ini nggak tahu kalau hartanya itu banyak, dikira sedikit. Kalau ada kasus yang seperti ini, maka apa? Dia ini bisa dibenarkan asal berani bersumpah. Asal berani bersumpah, wallahi saya kira harta bapak ini cuma sedikit. Ternyata lah kok segitu, nggak kasihan tah sama saya. Nah itu. Kalau sudah dia berani bersumpah, maka ya sepertiga saja yang diwakafkan. Kemudian selebihnya biar diwaris sama anaknya ini ya. Wa tasarruful abdi alladzi lam yu'dzan lahu fit tijarah yakunu fi dhimmatihi. Wa ma'na kaunihi fi dhimmatihi annahu yutba'u bihi ba'da itqihi idza utiqa. Artinya tasarruf seorang hamba sahaya atau seorang budak, alhamdulillah sekarang nggak ada. Nah, tasarruf dalam urusan perdagangan, sementara dia ini tidak mendapatkan izin dari juragannya. Nah, abad ini ada di toko, juragannya jualan, ya, jualan macam-macam. Nah, toko serba ada sembako, ada sabun dan lain-lain. Nah, kemudian abad ini kok nekat untuk tasarruf. Nah, dia ini menerima pembelian dari pelanggan misalkan. Nah, ketika di situ ada kerugian, nanti si abad ini harus mengganti kerugian dari juragannya. Nah, ketika dia ini sudah menjadi orang yang merdeka atau sudah tidak menjadi budak lagi. Itu ya. Misalkan juragannya ini sudah nggak sabar ya, kamu ini nggak boleh tasarruf, kamu belum pengalaman perdagangan kok macem-macem, ini saya rugi berapa, gula harganya 15.000 kamu jual 11.000 4.000, tekor saya. Nah, ada kasus seperti ini, akhirnya dimerdekakan. Nah, sudah kamu bukan budak lagi, coba kamu sekarang cari harta sendiri ya. Nah, kalau kamu bisa jadi kaya, berarti kamu memang sudah pengalaman, sudah bakat menjadi seorang pedagang. Dan nanti kerugian dari si juragan ini harus dibayar oleh si hamba saya ketika dia sudah merdeka. Itu maknanya. Fa'in adzina lahu as-sayyidu fit tijarati sahha tasarrufuhu bihasabi dzalikal idzni. Artinya adalah ketika sang juragan mengizinkan hamba sahaya tersebut untuk tasarruf dalam perdagangan, maka tasarrufnya ini sah. Misalkan dia menjadi wakil dari juragan untuk jualan, maka penjualannya sah. Dalam contoh misalkan juragannya sudah paham, oh ini ternyata bisa untuk mewakili saya dalam berdagang, atau bisa dipasrai untuk membeli barang-barang. Kalau membeli itu tidak terlalu mahal, bisa membeli dengan harga standar, tidak pernah tertipu dan lain-lain, maka diizini. Sebatas apa izinnya?
Kalau izinnya dibatasi ya harus segitu. Kamu hanya boleh menjual seputar sembako saja ya. Yang elektronik jangan. Ya maka yang sembako dia boleh untuk menjual. Kalau yang elektronik karena memang nggak semua orang bisa jualan elektronik ya atau jualan barang-barang yang ada mesinnya ya. Seperti sepeda motor atau mobil, mokas, ya, sepeda bekas dan lain-lain itu ya. Maka ya izinnya di situ ya di situ, nggak usah kemana-mana. Ini pasal tentang apa? Tentang hajar ini sudah selesai. Kita tutup dengan wallahu a'lam bishawab.